Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Fitriasari, NPM 2002-501-0025 kelas A Biologi Molekuler. Sebelum itu, apa saja sih yang ingin dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, apa itu biologi molekuler? Yang kedua, apa itu sintetis protein? Dan yang ketiga, apa itu sentral dogma pada biologi molekuler? Yang pertama, pengertian biologi molekuler. Biologi molekuler pertama kali dikemukakan oleh William Astorby pada tahun 1945. Pengertian biologi molekuler pada saat ini merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan organisasi jasad hidup atau organisme ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler, unsur atau komponen penyusunnya. Menurut Iwono 2007, biologi molekuler adalah cabang ilmu yang berkecimpung dalam biomolekul seperti DNA, RNA, dan protein. Makhluk hidup yang menjadi objek dalam biologi molekuler meliputi dua komponen besar, yaitu organisme seluler dan organisme non-seluler. Topik yang kedua, sintetis protein. Sintetis protein sejatinya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini, peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses tersebut. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein tidak terlibat secara langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintetis protein, yaitu lokasi berlangsungnya sintetis protein dalam sel, mekanisme perpindahannya informasi atau hasil transformasi dari DNA ke tempat terjadinya sintetis protein, dan yang terakhir ada mekanisme asam amino penyusun protein dalam suatu sel berpisah untuk protein-protein yang spesifik. Sintetis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, juga nukleus, dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau sesuai dari mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 nanometer, serta terdiri dari 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP. Nah, topik selanjutnya yaitu apa itu sentral dogma. Mekanisme ekspresi genetik mengikuti dogma sentral biologi molekuler, yaitu aliran atau transfer informasi genetik dari urutan nukleotida DNA menjadi urutan asam amino protein. Menurut Subowo 2011, dogma sentral materi genetik menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Pada dogma sentral biologi dijelaskan mengenai perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Hal ini dapat dilihat pada bagan alir di samping. Dogma yang berlaku universal ini menyatakan bahwa sekali informasi telah diteruskan menjadi protein, maka tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk asalnya atau DNA. Aliran informasi dari asam nukleat ke asam nukleat memang memungkinkan, tetapi aliran informasi dari protein ke asam nukleat atau dari protein ke protein tidak memungkinkan. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama replikasi, yang kedua transkripsi, dan yang ketiga translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme. Sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Dan yang terakhir yaitu tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA menjadi suatu protein. Urutan aliran informasi genetik dari DNA hingga menjadi suatu protein secara ringkas dapat dilihat pada gambar di samping. Transkripsi merupakan proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tidak semua bagian DNA akan ditranskripsikan, tetapi hanya bagian tertentu saja. Bagian tertentu disebut dengan gen atau genom. Keseluruhan DNA, baik gen maupun sekuensi DNA, bukan penyandi atau non-coding yang dikandung oleh suatu organisme yang disebut dengan genom. Ruas DNA yang ditranskripsi dibatasi oleh promoter dan terminator. Hanya 1 dari 2 utas DNA yang digunakan sebagai cetakan sintetis RNA. Utas DNA yang digunakan sebagai cetakan bagi sintetis RNA disebut dengan utas cetakan atau template. Sedangkan utas yang
Utas yang lain disebut sebagai utas pendamping. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau mRNA, yang kedua ada RNA transfer atau tRNA, dan yang terakhir ada RNA ribosomal atau rRNA. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan dalam protein. tRNA berperan sebagai molekul pembawa asam amino yang akan dirangkaikan menjadi polipeptida yang sesuai dengan sandi yang terdapat pada mRNA. rRNA berfungsi sebagai salah satu penyusun ribosom. Nah, selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah tahap penerus dari transkripsi. Dalam tahap ini terjadi proses penerjemah urutan kodon pada mRNA oleh tRNA menjadi urutan asam amino. Proses ini terjadi di sitoplasma oleh ribosom. Ribosom terdiri atas 2 unit besar dan unit kecil. Penerjemah satu kodon menghasilkan satu asam amino. Dalam proses translasi ini terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, eloknasi, dan terminasi. Yang pertama, ada inisiasi ini dimulai dengan pengenalan rangkaian AUG, kemudian mengenal dan berikatan dengan molekul tRNA pada antikodon. Untuk asam amino yang khusus seperti ACC untuk triptopan, dengan cara ini activating enzim mengikat molekul tRNA ke asam amino tertentu. Setelah itu baru fase pemanjangan dengan cara pembacaan yang sama. Yang kedua, ada eloknasi, yaitu proses penyusunan polipeptida yang dibawa oleh tRNA. Dan yang terakhir ada terminasi, merupakan tahap akhir dari proses translasi dan merupakan pelepasan rantai polipeptida oleh ribosom. Dalam pelepasan rantai polipeptida ada satu protein yang disebut sebagai faktor pelepasan yang mengikat diri pada kodon di site A dan menambahkan air pada rantai polipeptida. Reaksi ini akan memutuskan atau menghidrolisis ikatan antara polipeptida yang sudah selesai tRNA di situs P, sehingga polipeptida akan terlepas. Nah, untuk yang terakhir ini terdapat perbedaan proses aliran informasi genetik antara sel prokariot dan sel eukariot seperti pada gambar di samping. Hal utama yang menjadi penyebab perbedaannya adalah ada atau tidaknya membran inti. Pada sel prokariot, secara struktural tidak ditemukan membran inti sehingga proses aliran materi genetik lebih sederhana. Sedangkan pada sel eukariot ditemukan membran inti sehingga ada batas tegas antara inti sel dan sitoplasma. Akibatnya, proses aliran materi genetik ini lebih rumit dan lebih kompleks, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang pertama ada transkripsi pada prokariot. Pada dasarnya adalah proses penyalinan urutan nukleotida yang terdapat pada molekul DNA. Dalam proses transkripsi, hanya salah satu untaian DNA yang disalin menjadi urutan nukleotida, RNA atau transkrip RNA. Urutan nukleotida pada transkrip RNA bersifat komplementer dengan urutan DNA cetakan atau template, tetapi identik dengan urutan nukleotida DNA pada untaian pengkode atau coding. Mekanisme transkripsi pada eukariot pada dasarnya menyerupai mekanisme pada prokariot. Namun, begitu banyaknya polipeptida yang berkaitan dengan mesin transkripsi pada eukariot menjadikan mekanisme ini jauh lebih kompleks daripada mekanisme prokariot tadi. Kemudian, translasi pada prokariot terjadi sebelum transkripsi sepenuhnya diselesaikan. Selain dari itu, pada prokariot tidak terdapat membran inti, sehingga tidak ada yang memisahkan transkripsi dan translasi sebagaimana yang terjadi pada eukariot, sehingga translasi dapat dilakukan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar tersebut. Translasi pada eukariot tidak terjadi bersamaan dengan transkripsi. Dengan adanya membran inti, pada eukariot dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di dalam inti, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan, sebab sebelum dapat melakukan translasi harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Proses transkripsi dan translasi pada eukariot pun lebih kompleks daripada pada prokariot. Perbedaan secara struktural ini mengakibatkan perbedaan yang sangat besar antara sel prokariot dan sel eukariot dalam mengekspresikan DNA yang hingga membentuk suatu protein. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.